Sobat, ada yang mulai ribut lagi. Katanya Prabowo cuma numpang gunting pita. Katanya ini bukan kerja dia. Tunggu dulu. Sejak kapan kalau presiden baru harus ngebongkar semua yang udah dibangun? Apa setiap 5 tahun kita harus mulai dari nol? Ini bukan mainan, sob. Ini pembangunan bangsa. Di sini, gak ada tempat buat narasi ngawur. Kalau ada yang mau bikin gaduh, kita lawan dengan fakta. Jadi, mari kita kupas habis. Siapa sebenarnya yang ingin membangun dan siapa yang hanya sibuk cari perhatian. Pak Prabowo terus menunjukkan semangat setiap hari. Ia meresmikan pabrik, proyek strategis, dan industri besar yang telah dimulai sejak era Presiden Jokowi. Pembangunan berjalan masif, lapangan kerja bermunculan, ekonomi bergerak, dan Indonesia terus maju. Namun seperti biasa, ada saja yang mencibir, menyindir, dan mencoba membangun narasi negatif. Ada yang berkata, itu kan proyeknya Jokowi, Prabowo tinggal meresmikan saja. Tunggu dulu! Sejak kapan pergantian kepemimpinan berarti semua proyek harus dihentikan? Pemerintahan itu saling berkesinambungan, bukan sesuatu yang bisa diperlakukan seenaknya. Jika setiap pemimpin harus memulai semuanya dari nol, lalu apa gunanya kesinambungan pembangunan? Pak Prabowo sendiri menghormati presiden sebelumnya. Ia menyampaikan bahwa sementara itu, kawasan industri di Batang, Jawa Tengah sedang mengalami pengembangan besar-besaran. Hilirisasi menjadi kunci, bahan mentah yang sebelumnya hanya diekspor dengan harga murah kini diolah di dalam negeri. Dengan begitu, nilai tambahnya meningkat, perputaran ekonomi lebih besar di dalam negeri, dan semakin banyak tenaga kerja terserap. Dalam 5 tahun ke depan, diperkirakan akan terbuka 8 juta lapangan kerja. Angka yang luar biasa. Namun, hal ini tidak akan berjalan mulus jika terus-menerus ada pihak yang menghambat kemajuan. Propaganda, kampanye hitam, dan aksi-aksi yang tidak jelas arah tujuannya hanya akan menjadi penghalang bagi perkembangan negara. Maka pertanyaannya adalah, mereka ini sebenarnya memperjuangkan rakyat atau kepentingan tertentu? Sekarang muncul narasi Indonesia gelap. Kabarnya setelah Lebaran akan ada demonstrasi besar dengan tajuk tersebut. Semua ini dilakukan untuk menciptakan kegaduhan, seolah-olah negara sedang dalam kondisi buruk. Padahal kenyataannya Indonesia sedang berkembang pesat. Sayangnya mereka menutup mata terhadap kemajuan yang terjadi. Pabrik-pabrik yang berdiri, infrastruktur yang semakin terhubung, serta investasi yang terus masuk. Jika rakyat menyadari bahwa negara ini sedang bergerak maju, mereka akan kehilangan bahan untuk membuat kekacauan. Maka kita harus siap menghadapi ini. Jika mereka menyebarkan hoaks dan provokasi di media sosial, kita lawan dengan fakta. Jika mereka berusaha memicu kemarahan rakyat dengan kebohongan, kita harus membongkar semuanya dengan data yang benar. Dan jika suatu saat keadaan menuntut tindakan nyata, kita juga harus siap. Ini bukan hanya soal membela seseorang, tapi menjaga negara dari tangan-tangan yang ingin melihat Indonesia kacau. Mereka mencoba menjatuhkan pemerintahan dengan berbagai cara, tetapi kita tidak boleh tinggal diam. Ingatlah satu hal, biarkan mereka berbicara sesuka hati, kita tetap fokus membangun. Sekarang mari perhatikan pola serangan yang mereka gunakan. Ini bukan sekadar kritik biasa, melainkan strategi sistematis yang bertujuan melemahkan pemerintahan yang sah. Langkah-langkah yang mereka pakai selalu sama. Pertama, menciptakan ketidakpercayaan di tengah masyarakat. Mereka menyebarkan isu bahwa pemerintah hanya meneruskan proyek lama tanpa kerja nyata, padahal faktanya kesinambungan adalah prinsip utama dalam pembangunan negara. Kedua, mereka memanfaatkan media sosial untuk memperbesar narasi negatif. Dengan potongan video yang dikemas sedemikian rupa, mereka mencoba menggiring opini publik seolah-olah semua yang dilakukan pemerintah saat ini tidak ada manfaatnya. Padahal, di balik layar, ekonomi sedang bergerak maju, angka pengangguran menurun, dan peluang usaha semakin terbuka. Ketiga, mereka memainkan sentimen dan emosi masyarakat dengan isu-isu yang dirancang untuk memancing kemarahan. Misalnya, mereka mengatakan harga-harga naik tanpa memberikan gambaran utuh bahwa pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan signifikan. Mereka tidak peduli dengan keseimbangan data, yang penting adalah menciptakan keresahan. Namun, kita tidak akan terjebak dalam permainan mereka. Kita akan melawan dengan kerja nyata, bukan sekadar kata-kata. Pemerintah saat ini fokus pada percepatan pembangunan, hilirisasi industri, dan kemandirian ekonomi. Bukti-buktinya nyata. Pabrik-pabrik baru berdiri, jalur logistik semakin efisien, dan masyarakat mendapat lebih banyak kesempatan kerja. Jadi saat mereka sibuk membuat kegaduhan, kita tetap bergerak maju. Sebab Indonesia bukan milik segelintir orang yang ingin melihatnya jatuh, tetapi milik semua yang ingin melihatnya berkembang.
Dan ingatlah satu hal, sejarah akan mencatat siapa yang membangun dan siapa yang hanya membuat keributan. Mereka boleh terus berteriak, menyebarkan isu, dan mencoba menggiring opini. Tapi faktanya, Indonesia tidak akan berhenti, hanya karena segelintir orang ingin melihatnya gagal. Lihat saja bagaimana dunia merespons. Investor asing semakin percaya diri menanamkan modalnya di Indonesia. Infrastruktur yang dulu hanya mimpi, kini sudah berdiri kokoh. Lapangan kerja yang dijanjikan, satu persatu mulai terwujud. Di saat yang sama, mereka yang gemar menyebar pesimisme justru tidak punya solusi. Mereka hanya bisa menyalahkan, mengkritik tanpa dasar, dan menganggap diri paling benar. Tapi ketika ditanya, apa yang sudah kalian lakukan untuk negeri ini? Mereka terdiam. Sementara itu, pemerintah terus melangkah. Program-program strategis berjalan tanpa henti. Hilirisasi sumber daya alam semakin kuat. Sektor pertanian, perikanan, hingga industri digital berkembang pesat. Semua ini bukan sekadar janji, tapi kerja nyata yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jadi mari kita tetap fokus. Jangan biarkan suara-suara sumbang mengganggu perjalanan kita. Indonesia sedang menuju era keemasannya, dan kita semua adalah bagian dari perubahan besar ini. Biarkan mereka terjebak dalam kebencian dan propaganda. Kita tetap bekerja, membangun, dan membawa Indonesia ke puncak kejayaannya. Dan ketika sejarah ditulis, siapa yang akan dikenang? Mereka yang hanya berteriak di jalanan, menyebar kebohongan dan merusak semangat bangsa, atau mereka yang bekerja, membangun, dan membawa perubahan nyata? Kita sudah terlalu jauh melangkah untuk mundur. Infrastruktur yang dulu dianggap mustahil, kini telah berdiri megah. Energi hijau mulai dikembangkan, ekonomi digital semakin kuat, dan industri lokal semakin berdaya saing. Semua ini bukan hasil dari ocehan kosong, tapi dari kerja keras dan visi yang jelas. Mereka bilang Indonesia sedang gelap, justru sebaliknya. Kita sedang menuju puncak kejayaan, menjadi kekuatan ekonomi dunia. Dunia melihat, dunia mengakui, pertumbuhan ekonomi kita stabil, bahkan di saat negara lain berjuang menghadapi resesi. Jadi, saat ada yang mencoba menggoyahkan semangat kita dengan narasi pesimis, cukup tanyakan satu hal. Apa yang sudah kalian lakukan untuk bangsa ini? Sebab kita tidak butuh orang-orang yang hanya bisa merusak. Kita butuh para pekerja, para inovator, dan mereka yang punya semangat untuk membawa Indonesia semakin maju. Maka mari terus melangkah. Bukan untuk membalas mereka yang mencibir, tapi untuk memastikan bahwa negeri ini akan terus berdiri tegak, lebih kuat dari sebelumnya. Dan ingatlah, Indonesia bukan milik mereka yang hanya pandai berbicara. Indonesia adalah milik mereka yang berani berjuang, bekerja, dan membawa perubahan nyata.